antara overconfidence sama mental yang besar itu saling beririsan. Dengar, ikuti dan lakukan apa kata pelatih. Dan yakinlah prestasi itu pasti akan datang. Pemirsa podcast Koni Lampung, jumpa lagi kita. Di kali ini kita membahas yang secara mendetail tentang paramotor Lampung ya. Tentunya masih dengan narasumber yang sama. Ada Bang Waras selaku pelatih dan juga ada Ayang selaku atlet. Apa kabar nih Bang Waras? Tetap semangat. Semangat ya. Dan juga Ayang pasti tetap semangat ya. Selalu gitu. Iya. Selalu semangat. Menambah semangat kita teriakan dulu yel-yel kita ikan. Salam olahraga. Jaya. Saya kembali lagi ke Bang Waras ya. Ini Bang Waras nih punya kacamata yang memang benar-benar jeli nih. Sehingga seorang atletnya aja sampai dilirik sama pusat kan seperti itu. Ketika itu apa yang Abang lihat dari seorang Ayang? Saya ya itu kan background saya di Panjat Tebing juga saya pelatih. Sampai sekarang masih pelatih, cuman nggak kepake aja. saya yang lari ke paramotor. Talent scouting ini di pengurus pusat juga saya ikut untuk memantau perkembangan dari 2015 sampai 2019 lah. Belum Bu Yeni periode kedua. Jadi melihat potensi. Yang pertama kita lihat tuh karakteristik olahraganya. Olahraganya seperti apa kan? Iya. Kalau kita renang, renang ini orang yang seperti apa yang harus kita ambil. Paramotor ini termasuk terjun payung dan lain-lain kan olahraga khusus nih, spesialis. Nah, orangnya juga minimal itu. Memang harus beririsan ini antara overconfidence sama mental yang besar itu saling beririsan. Ada dua lagi di belakang pelapis Ayang sama ini. Overconfidence-nya sama ini sama. Nah, kita memelihara overconfidence-nya ini aja. Kemarin kan Ayang sudah tumbuh dewasa nih, mental tandingannya kawan-kawan adik-adik kita. Nah dari situ perlu mental yang bukan takut ya, tapi memanajemen kekuatan ini biar safety first saat terbang itu tetap terjaga. Nah kemudian backgroundnya Ayang ini kan rescue di SAR, nah, dia bisa selam, bisa ini. Saya udah yakin dia ini punya kemampuan untuk olahraga dirgantara. Terus ditambah juga kemauan Ayang yang dia otodidak, dia belajar dari ini video-video Alex Mateo, siapa lagi contohnya figur-figur dia Ayang di luar negeri lah, pilot yang kegilaannya mungkin eksak kuadrat dari Ayang masih 3-4 pangkat 4 dari Ayang kegilaannya. Jadi Ayang ini masih di gila-gila normal. Tapi kalau dilepas gila benar. Tadi yang bahasanya dia punya liar tadi ya. Liar itu bukan layar, dia liar. Makanya saya bilang kita nggak bisa kita bikin ini pengalaman kita ini nggak bisa kita tarik di sini untuk lomba. Saya takut atlet-atlet saya karena biasa terbang di sini. Gampang gitu. Jadi jangan overconfident sama ininya tadi nih. Nah, itu jalannya bareng. Nah, cuma kemarin di PON kemarin juga kan saya begitu hari pertama itu kita harusnya emas dan perak. Yang dan Raden tuh harusnya emas dan perak. Harusnya. Ternyata zongnya kenapa? Yang satu sudah yang atlet yang ini si Raden tuh si Al udah bagus semua. Terakhir waktu presisi landing zong dia nggak dapet nilai 0. Ayang karena sudah biasa tadi kan, terus lomba hari pertama hilang dia, pokoknya hilang mungkin. Terus saya kumpulin anak dua tuh kamu orang kan dikasih 100, kenapa cuma dipakai 20? 100% habis kita latihan kayak orang gila di Landut kan persiapan, cuma dipakai 20%. Yang ini dipakai 120 kelebihan, makanya lewat. Nah,
irisan-irisan ini kan mereka membuat mental tanding ya, karena ya enggak, sebenarnya sama semua olahraga kan, cuma ada satu keselamatan dulu yang harus saya tanamkan ke Ayang nih, karena dia orang search and rescue, pasti dia tahu safety first ya. Nah ini untuk contoh adik-adiknya. Nah, yang penting selamat dulu, tapi kalau kau yakin, habisin, jangan ragu, habiskan ya. Kalau memang saat itu mau dapat emas masih 5 meter terus ini dapat, habisin saat itu, hajar, nggak apa-apa, daripada yang peluang ini hilang kan. Best yang peluang berikutnya agak berat, ya udah ambil yang itu. Nah itu yang saya dapat dari Ayang ya, yang kalau kita pompa seperti itu Ayang bisa dapat itu. Nah, adik-adiknya ini ada 3 tadi itu masuk nih karakteristiknya, tinggal polesan-polesan dari Ayang, cerita pengalaman. Nah, kalau sudah masuk teknis memang Ayang jago, lebih jago dari saya teknis lomba, karena saya belum pernah juara lomba 3 kali, nggak pernah juara. Yang dapat tuh medali di Dengkul, berapa yang ini medali di sini, medali sini yang patah tuh, itu yang didapat. Balik lagi secara teknis Bang, kita udah kupas nih secara teknisnya kan. Tadi banyak teknis-teknis yang ini, tapi jangan juga dibuka semua ya. Nanti kita lagi ada orang nanti nih, apalagi nanti tersiar ke seluruh di jagat maya ini kan. Boleh diceritakan tapi Bang sedikit aja tentang teknis-teknisnya itu. Kalau teknis kan berkaitan dengan mata lomba nih. Iya. Nomor lomba kita ini alhamdulillah di PON insya Allah disetujui 16 nomor. Tadinya kan usulan daerah-daerah itu 19 nomor, 19 medali emas, dapat 16 nomor, 6 putra ya masing-masing ini. Jadi ada 3 kategori dulu, footlong, well-launch, solo sama well-launch tandem yang pakai roda. Yang pakai roda itu ada yang solo sendirian, ada yang tandem bawa penumpang. Dari 3 ini ada 2 medali yang diambil, jadi 6. Yang dibuang kalau nggak salah navigasi yang putri, yang putra nih. Yang putra navigasi nggak ada, jadi 6. Jadi presisi sama ekonomik ya. Presisi ekonomik 6, putrinya 5. Kemudian overall itu putra putri, ada slalom putra, slalom putri, slalom solo, slalom WL sama slalom FL, nomor Ayang juga. 2 slalom ini nomor Ayang ini. Oh Ayang ini 2 nomor ya? Ayang 5 presisi, slalom sama navigasi semua. Cuman di navigasi ini kendala kita bukan kendala teknis, tapi kendala equipment kita yang kurang mendukung. Makanya beberapa hari kemarin saya sampaikan juga ke ketua Pak Topik sama Bang Don, peluang terbesar kita di mana? Presisi, akurat. Presisi itu ketepatan gerakan, kayak kata yang tadi kami ajarin dia ngambil cincin rotan, dipindahkan kan? Terus ada stick dijejer jaraknya 100 meter, dia harus kena semua, terbang rendah 2 meter. Kemudian ada touch and go, berhenti, payungnya sampai nyentuh tanah sempurna, terbang lagi. Ada banyak nomor tugas di nomor lomba presisi itu yang model-modelnya ikut aturan FAI. Kemudian ada ekonomik ini kita dikasih satu jumlah bahan bakar, misalnya 1 liter, terbang dikasih lintasan 1 kilo, dia bolak-balik dapat berapa lintasan terbanyak. Kalau hitungannya kita kemarin di PON paling tinggi Ayang tuh 20 menit, yang juara tuh 43 menit. Jauh teknologinya sama kita ketinggalan jauh. Nah itu yang kita nggak punya di ekonomi. Bukan secara teknik ya, berarti sarpasnya ya? Iya, sarpas. Kalau yang teknis ya yang tadi itu yang membutuhkan teknis terbang itu untuk yang presisi. Kemudian untuk yang navigasi itu pengetahuan dia orientasi medan sama peta terbang tuh kan, pengamatan. Nah itu beberapa dikasih tugas misalnya 15 titik harus ditempuh semua 15 titik ini, terserah mau dari nomor 15 dulu atau dari nomor 3 dulu, tapi harus semua tertempuh dalam waktu, dan waktunya nanti dicatat siapa yang tercepat. Pola kita melatih mereka sendiri, Bang Waras, apa memang tadi sesuai dengan nomor-nomor mereka dikhususkan seperti itu?
Enggak. Kalau ayam kita latih semua nomor. Semua nomor ya? Semua nomor. Iya, Karena apalagi kan dipegang. masterpiece kami nih. Iya. Ayamnya masterpiece-nya, dia harus bisa semua. Iya. Kalau makanya dia kalau sudah masuk TC udah mati, udah aduh. Ya TC kemarin persiapan tuh menyerah semua udah. Aku balik. Karena contohnya dia kan. Nah, ayam harus bisa semua. Makanya navigasi orang SAR nggak mungkin nggak bisa navigasi kan. Ya, cuma kita pindah ke udara gitu, tinggal action direction lah caranya navigasi. Kemudian yang slalom nggak usah kita ajarin. Memang kalau terbang seperti kemarin itu sepertiganya lah, nggak nyampe malah yang kemarin, mungkin seperlimanya yang kemarin dia terbang waktu di atas kanan gitu. Kalau lomba lebih gila dari itu. Gitu ya. Lebih gila, dia bisa miring begini terbelok itu. Dekat-dekat. Nah, Baik. hanya umur alat kita, alat itu 2002 ya. 2002 dari bantuan Dispora. Enggak yang paling yang muda slalom. Iya, Yang 2022 itu yang udah dari Lain nomor lain. harusnya lain. Cuma Untuk kita parasurnya apa paksakan mesin? sih. Kalau mesin kan Mesin dan parasurnya lain. harus lain. Harusnya. Harusnya. Makanya saya bilang sama Ayang, kalau kita ini fasilitas proposal kita disetujuin, yang KAO harus buktikan 5 medali. Nggak pusing lagi jadi. Yang kemarin kita Nah, modifikasi. tapi kalau masih kondisi alat kita ini, insya Allah 1 medali juga masih dapat. Kondisi yang sekarang ini. Kondisinya Iya. itu menentukan juga ya. Ya, Artinya. makanya kan olahraga gini kan Iya. kayak berkuda ada kudanya, ada atletnya. Iya, betul. Jenis kudanya menentukan. Harus tahu kan? menentukan ya. Merawat kudanya menentukan. Kita mesin, atlet, Teknisi. jenis mesinnya. Terus ada satu lagi yang mengaruh lagi, payung. Kita ada 3, atlet, mesin, payung. Kalau 3-tiganya memenuhi, ya nggak boleh sapu bersih, bukannya sombong ya? atau ini. 5 medali emas Nggak muluk-muluk. nggak muluk bagi Nggak kami muluk, ya? dapat. Baik. Nah, sebelum kita berbicara lebih jauh tentang kendala termasuk sarana prasarana, saya mau nanya dulu ke Ayang nih. Ayang, waktu kita latihan itu sendiri sebenarnya fokus kita apa ini? Ketika memang pelatih sudah menekankan yang tadi, kalau memang full 100 harus 100, kenapa 20? Iya, jadi memang itu kan. Jadi di setiap pertandingan, di setiap penerbangan itu pasti ada hal yang baru untuk dipelajari. Itulah di paramotor. Makanya hingga saat ini saya masih terbang sampai 2032 oke gitu. Dan karena setiap perlombaan, setiap saya terbang itu akan ada hal yang baru. Jadi 2018 itu saya cerita tentang masalah over confidence kan. Dan kemarin di Aceh itu kayak itu kan. Saya tuh awalnya saya sama Raden itu sama Iyal itu kan. Ya udah, kita santai dulu. Ini hari pertama nih, pertandingan pertama gitu kan. Kita santai dulu gitu kan. Karena itu pertandingan kemarin sampai 6 hari kan. Oh, ternyata nggak seperti itu di paramotor. Di awal itu sudah harus nge-push. Kalau pertandingan lain itu kan kita kan lawan tanding itu kan kita kan ketemu face to face kan. Langsung ketemu lawan tanding. Itu ternyata enggak. Dalam pertandingan paramotor itu aslinya itu kita bertanding itu bukan lawan tanding itu bukan daerah lain. Lawan tanding itu di diri kita sendiri. Iya. Ternyata karena kita harus menaklukkan apa yang sudah disiapkan oleh panitia tadi kan. Dewan juri ada menyiapkan ini, challenge-nya ini, tugasnya ini harus kita selesaikan. Dan itu harus kita laksanakan sempurna. Nah, disinilah di hari pertama, hari kedua, kemudian hari ketiga udah. Hari ketiga itu sisa waktu 4 hari kita push. Disitulah kemarin tuh saya sama Iyal itu dapat emas. Saya sendiri itu emas, 2 emas sama Iyal emas, gitu kan. Kemudian perak, emas, kemudian terakhir perak lagi. Nah, jadi di paramotor Lampung itu kita total semua sama tim itu adalah 2 emas, 2 perak gitu kan. Karena kayak saya sendiri sih kan saat ini kan saya menjadi koordinator untuk atlet gitu kan. Tapi saya sendiri pun ada backup. Di setiap mata lomba saya ada backup. Di slalom saya backup saya itu ada si Iyal gitu kan. Jadi seandainya terjadi saya crash ataupun ada kesalahan, saya ada saat menendang stick, ada Iyal yang membackup saya untuk pertandingan selanjutnya kayak gitu. Jadi itu yang saya siapkan seperti itu sih. Jadi ya tadi jadi kalau atlet itu memang dia harus low profile dan dia memang harus betul-betul mengikuti. Kalau saya itu prinsip saya itu tinggal dengari, ikuti dan lakukan apa kata pelatih. Udah. Jadi saya tuh awal-awal saya beban kan. TC itu saya menjerit.
aduh capek ah, udah mau pulang ah, ataupun disiksa udah kayak tentara ini kayak gitu kan. Ternyata pas udah berjalan waktu kayak itu kan, dan finalnya itu adalah di podium waktu di Sumbang Aceh kemarin. Di situ betul-betul saya menyadari betul. Mbak Andi sebagai seorang atlet itu cukup dengari, ikuti dan lakukan. Apa kata pelatih? Nggak perlu banyak bantahan, sudah ikuti. Itu bagian dari disiplin ya. Iya, betul. Baik. Di situ. Artinya ikuti, dengerin, ikuti dan lakukan. Gitu. Iya. Baik, nggak perlu banyak mengeluh. Kita sekarang berbicara tentang Sarpas yang menjadi kendala, termasuk juga artinya masa depan para motor Lampung, Bang, Ya. untuk menuju prestasi ini. Ini pun sudah dekat, Bang. Nah, apa saja yang menjadi kendalanya, Bang? Kendalanya yang pertama talent scouting kita memang belum jalan sempurna. Satu. Walaupun begitu ya alhamdulillah sampaikan sama Mas Ayang, di setiap nomor dia itu tandem WL tandem sudah ada backup, WL solo sudah ada backup, di slalom dan presisi sudah ada backup. Nah, itulah yang paling tidak kami masih merasa percaya diri untuk menatap PON. Yang menjadi masalah di equipment, ada di sarananya. Kalau prasarananya kita alhamdulillah dari KONI dan pemerintah daerah kita dapat di KHT. Mudah-mudahan tidak sampai habis tahun ini bisa kita pakai, karena itu juga menentukan kualitas kita berlatih nanti. Kemudian di equipment, di peralatan ini alat kita yang paling mudah itu 2022. Yang lain tuh 15, 17. Intinya perlu peremajaan. 2009 sangat perlu. Alhamdulillah kemarin kita dapat bantuan dari KONI yang tahun kemarin, peremajaan untuk yang kecil-kecil kayak ganti ring seher, ganti karburator. Sementara sebenarnya ganti karburator set itu setahun sekali, kita 5 tahun sekali. Sudah nggak mampu lagi kita mau beli alat baru kan. Perspektif ke depan, kalau untuk yang 5 emas ini ada 3 alat kemarin tuh yang saya masukkan 3 set itu. 3 set ini bisa nambah 3 medali. Yang sekarang ada ini maksimal tuh 1. Maksimal 1. Itu pun dengan berdarah-darah yang harus dapat medali di slalom. Yang di slalom karena tekniknya ini slalom, seluruh atlet atlet para motor Indonesia ya Ayang yang ditakuti. Mereka berdoa begitu Ayang terbang kayak di PON kemarin tuh, angin lawannya alam. Kalau anginnya gede, nah sudah senang mereka. Pasti waktunya kan mundur kan. Tapi kalau anginnya kecil, udah. Makanya kalau undian itu saya bilang sama Ayang, berdoa Ayang kalau selalu kau nomor 1. Kenapa? Sudah waktu kecil yang lain pasti drop ke mental lawan kan. Karena itu kecepatannya tinggi. Lintasan 100 meter 2 kali bolak-balik berarti kan 200. Itu ditempuh Ayang kemarin di 40 sekian ya ke Jurnas. Waktu ke Jurnas kan 2 kali kan? Iya, 2 kali, kan? 2 lap. 2 lap kemarin itu 47. Jadi kalau di PON ini, Bang, target kita? Kita sapu bersih di presisi. Presisi. Berapa, Mas? 5. Tetap. Kita minta dukungan dari KONI tapi. Walaupun dengan peralatan. Dengan peralatannya. Oh iya, peralatannya harus didukung. Ada yang 3 kemarin tuh. 5 Mas ya. Siap, Ayang. Mudah-mudahan ada sponsor dari perusahaan-perusahaan yang bisa ya. Mungkin pemirsa yang mendengarkan kita yang juga punya hobi para motor nanti bisa ya, ada yang bersedia kan, begitu kita tawarkan. Nah, ini terakhir nih sebagai closing statement. Saya mulai dari Ayang dulu. Apa pesan-pesan kita ya? Kalau pesan saya untuk sama atlet itu, tetaplah terus berlatih, dengari, ikuti dan lakukan apa kata pelatih. Dan yakinlah prestasi itu pasti akan datang dengan usaha. Nggak akan ada prestasi yang datang tanpa usaha. Mantap. Tidak ada yang instan. Iya, itu kuncinya ya. Iya. Baik. Bang Waras, apa yang ingin kita sampaikan? Kalau saya sampaikan ke Ayang termasuk ini untuk para motornya ya. Jangan berhenti ngelangkah sama-sama ya. Karena langkah berikut ini kita tidak tahu hasilnya apa. Jangan putus asa. Langkah berikutnya pasti kalau yang kemarin sudah berdadar, langkah berikutnya pasti hasilnya insya Allah ridho. Kalau untuk para motor prestasinya ke depan, menghimbau para masyarakat Lampung
Bapak Ibu yang punya anak, olahraga paramotor ini olahraga aman. Eksiden bisa 10.000 banding 1 terjadinya. Jadi dan murah kalau tahu caranya. Silakan nanti kita gabung komunitas untuk mengembangkan olahraga paramotor sehingga atlet-atlet baru, ayang-ayang baru bisa membuat prestasi untuk Lampung. Ya, terima kasih Bang Waras dan juga Ayang ya yang sudah hadir di studio podcast KONI Lampung ya. Demikian pemirsa, tadi kita sudah berbincang banyak bagaimana ke depan, dan meskipun dengan segala keterbatasan, paramotor Lampung siap untuk meraih prestasi di PON 2028. 5 emas ya Insyaallah. targetnya. Amin. Semoga ini terwujud. Amin. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tabi pun. Ya pun. Salam olahraga. Jaya.